Salam damai dan kasih Tuhan. Saya Romo Raimunus Windu, Kepala SMA Swasta Seminari Maria Bunda Segala Bangsa, Maumere. SMA Swasta Seminari Maria Bunda Segala Bangsa merupakan satuan pendidikan berasrama yang khusus mendidik dan membina para calon imam Katolik. Semua peserta didik adalah remaja pria dan biasa disebut seminaris. SMA Seminari ini terletak di Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Flores, NTT, dan melaksanakan proses pendidikan di bawah Kemendikbud sejak tahun 2012. Adapun visi SMA Swasta Seminari Maria Bunda Segala Bangsa ini yakni terwujudnya komunitas pendidikan calon imam yang religius, jujur, disiplin, berdaya juang, selaras, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, para seminaris, pembina, guru, dan tenaga kependidikan melaksanakan semua program dan kegiatan yang terintegrasi dan berfokus pada 5 aspek formasi atau yang disebut 5S, yakni santitas, aspek sikap spiritual, siensia, aspek intelektual, sapiensia, aspek kebijaksanaan, kedewasaan diri, sosietas, aspek sikap sosial, dan sanitas, aspek kesehatan. Cita-cita tidak otomatis sejalan dengan realita. Dari hasil identifikasi masalah, ditemukan sejumlah problem yang masih harus diatasi. Masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik merupakan persoalan utama yang dinilai urgen untuk diatasi secepatnya. Masalah ini dipengaruhi juga oleh model dan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru yang kurang kreatif, kurang inovatif, kurang interaktif. Pada zaman milenial ini, pembelajaran berbasis teknologi merupakan suatu tuntutan yang harus dikembangkan terus oleh guru dan komunitas pendidikan kaum milenial seperti para seminaris saat ini. Maka, tepatlah jika dicarikan solusi pemecahan masalah ini dengan program dan kegiatan in-house training pembuatan video pembelajaran interaktif. Kegiatan IHT ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMA Swasta Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Beberapa indikator keberhasilan. Pertama, peserta didik mampu menyiapkan bahan dan alat pembelajaran yang dibutuhkan. Kedua, peserta didik mengikuti pembelajaran dengan aktif pada waktunya. Ketiga, peserta didik aktif bertanya jawab. Keempat, peserta didik mampu mengerjakan dan menyerahkan tugas tepat waktu. 5. Peserta didik mampu memanfaatkan TIK secara kreatif dan tepat guna. Pelaksanaan kegiatan IHT tersebut melewati langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Berhubung adanya surat edaran Bupati Sika tentang penghentian sementara KBM tatap muka selama 10 hari akibat penyebaran COVID-19, maka ditempuh langkah alternatif menghubungi para guru, tenaga kependidikan secara lisan dan menawarkan kehadirannya secara sukarela untuk mengikuti kegiatan IHT tersebut. Sementara itu, perwakilan peserta didik yang memang sudah terkumpul di asrama sekolah lebih mudah diseleksi dari setiap kelas untuk mengikutinya. Persiapan kegiatan IHT tersebut meliputi hal-hal berikut. Rapat sosialisasi. Kedua, menentukan tim kerja. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, membuat susunan acara dan jadwal kegiatan. Kelima, menyusun rencana kebutuhan dan anggaran kegiatan. Langkah berikutnya, pelaksanaan kegiatan IHT. Kegiatan IHT dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada perkenalan materi aplikasi, Fokuskai, Filmora, dan Powtoon. Hari kedua, kegiatan praktik pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi dalam kelompok-kelompok. Hari ketiga, pelaksanaan kegiatan micro teaching dengan menggunakan hasil pembuatan video pembelajaran interaktif. Langkah berikut, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan sejak hari pertama. Pada hari ketiga, dilaksanakan pengambilan data MONEF pelaksanaan IHT menggunakan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan, instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah, instrumen evaluasi hasil kegiatan IHT, dan instrumen pencapaian student well-being. Setelah dilakukan monitoring dan penyusunan instrumen pelaksanaan kegiatan IHT, ditemukan bahwa sebanyak 9 item kegiatan mulai persiapan sampai pelaksanaan IHT pembuatan video pembelajaran interaktif ini berjalan sangat baik. Meskipun ada pandemi COVID-19, sebagian besar guru,
tenaga kependidikan, dan peserta didik hadir secara sukarela dan mengikuti kegiatan sampai tuntas. Diakui bahwa pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Focuskai, Filmora, dan Powtoon sungguh menarik dan sangat cocok bila dikombinasi dalam pembelajaran juga unjuk kerja peserta didik. Tentu saja disesuaikan dengan kompetensi dasar yang mau dicapai, ketersediaan media dan karakter peserta didik. Berikut, mari kita mendengarkan testimoni dari para peserta, baik peserta didik mengikuti in-house training. Serasa sangat terbantu dengan program-program seperti Filmora, Powtoon, dan Focuskai. Karena dengan ketiga program tersebut, kami dapat lebih terbantu dalam pembelajaran. Kegiatan ini sangat bagus, di mana semua peserta dan terlebih para peserta didik itu sangat aktif. Setelah mengikuti kegiatan ini, terlihat bahwa peserta didik sungguh tertarik dengan penyajian materi yang diberikan, dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka menginginkan bahwa para pendidik bisa kedepannya menyajikan materi yang lebih variatif dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dipelajari dalam pelatihan ini. Aplikasi Powtoon itu bagi kami sangat menyenangkan, di mana di situ materinya ditayangkan melalui video sehingga menambah semangat belajar. Kegiatan in-house training, pembuatan video pembelajaran interaktif yang dilaksanakan selama 3 hari dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan peserta didik dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMA Swasta Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Para peserta IHT ini mengakui bahwa mereka antusias, aktif, suka bertanya, dapat bekerja sama, lebih kreatif, produktif, jujur, dan bertanggung jawab atas pentingnya guru menyiapkan dan menggunakan video pembelajaran interaktif.